Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil observasi saya tentang studi tentang penerapan korupsi terhadap anak usia dini di RA Miftahul Huda Purwakarta. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakangnya terbagi menjadi 3, ada fakta, akuntabilitas sosial, dan harapan. Faktanya, korupsi sangat menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Menanamkan nilai anti korupsi sejak usia dini. Dan yang terakhir, korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar dalam negara. Sedangkan akuntabilitas korupsi, yang pertama penggunaan e-budgeting dan e-procurement untuk menghindari manipulasi dana, laporan harta kekayaan pejabat atau sering disebut dengan LHKPN yang wajib dilaporkan ke KPK. Yang ketiga ada sistem pengaduan publik atau whistleblower yang aman dan terlindungi. Dan untuk harapannya, membantu karakter yang berintegritas sejak dini, menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab, membentuk generasi masa depan yang bersih, menjadi agen perubahan. Yang terakhir tentunya menjadi agen of change. Yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya, yang pertama ada pemahaman konsep yang abstrak. Jadi korupsi adalah konsep yang kompleks dan sulit dipahami oleh anak-anak usia dini. Sehingga dalam pembelajarannya kita harus menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh anak-anak. Yang kedua ada kurangnya materi yang sesuai usia. Jadi kan biasanya materi korupsi ini ditujukan untuk para pejabat kan, orang-orang yang petinggi-petinggi seperti itu. Maka minimnya bahan ajar atau media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter anak-anak. Yang ketiga, keterbatasan peran guru dan orang tua. Jadi tidak semua guru dan orang tua memiliki pengetahuan tentang korupsi yang benar dan baik ya, dan dari mereka juga gak banyak yang tahu cara mengajarkannya bagaimana. Dan yang keempat ada budaya lingkungan yang tidak mendukung. Jadi walaupun si anak itu di rumahnya diajarkan tentang apa sih itu korupsi, apa sih itu kejujuran, tapi ketika si anak itu bergaul dengan orang lain, nah si anak kan siapa tahu yang bergaul sama dia itu suka berbohong, tidak jujur. Nah sehingga si anak itu meniru anak tersebut. Yang kelima ada minimnya program terstruktur. Jadi belum banyak sekolah atau lembaga pendidikan yang memiliki program edukasi anti korupsi yang sistematis untuk anak usia dini. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya yang pertama itu jadi bagaimana sih proses penanaman nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan di RA Miftahul Huda. Yang kedua ada nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada anak-anak terkait anti korupsi. Yang ketiga ada metode atau strategi apa yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut. Yang keempat, apa aja sih tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. Yang kelima, bagaimana respon anak-anak terhadap kegiatan atau materi yang mengandung nilai-nilai anti korupsi. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan edukasi anti korupsi kepada anak usia dini di Raudatul Atfal Miftahul Huda, serta untuk menganalisis metode yang digunakan dalam penyampaian nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana pemahaman dan sikap anak terhadap nilai anti korupsi, serta mengevaluasi peran guru dalam mendukung proses pembelajaran tersebut. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bentuk penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan Raudatul Atfal, mengidentifikasi nilai-nilai yang diajarkan, menganalisis strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Yang keempat, melihat efektivitas pendekatan yang digunakan. Dan untuk selanjutnya ini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 pukul 10 sampai 12 siang
dilakukan di Raudatul Atfal Miftahul Huda, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Sampel dan populasinya yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa Raudatul Atfal Miftahul Huda. Sedangkan siswanya ini terdiri dari 9 anak kelompok A yang berusia 4-5 tahun. Yang ketiga ada pendekatan dan metode penelitian. Pendekatannya menggunakan kualitatif deskriptif, sedangkan metodenya observasi partisipatif. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara informasi dengan guru, dan juga kepala sekolah, kuesioner dengan anak-anak, dan yang terakhir dokumentasi kegiatan. Sedangkan temuan utamanya, yang pertama anak-anak mampu menyebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak jujur. Jadi si anak ini mulai mengetahui bahwa korupsi ini intinya itu perbuatan yang licik dan tidak jujur. Yang kedua ada anak-anak menunjukkan pemahaman melalui sikap jujur dalam bermain dan tidak mengambil milik teman. Yang ketiga anak-anak menunjukkan pemahaman melalui bercerita kepada guru dari pengalaman dirinya yang guru berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Dan sekarang analisis dan pembahasan. Respon anak sangat positif terhadap pendekatan menyenangkan. Yang kedua, sejalan dengan teori Likona yang menyatakan bahwa nilai moral seperti kejujuran harus ditanamkan sejak dini melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang terakhir, pembelajaran konseptual terbukti efektif pada anak usia dini. Kesimpulan, sekarang masuk ke kesimpulan. Yang pertama, edukasi anti korupsi bisa dimulai dari TK. Jadi tidak hanya untuk anak dewasa, jadi harus mulai ditanamkan sejak usia dini. Yang kedua, anak-anak mulai memahami dan menerapkan kejujuran serta tanggung jawab. Bagaimana menerapkan kejujurannya? Jadi kan di sekolahnya itu si anaknya itu harus udah boleh makan saat si anak itu sudah menyelesaikan menulis. Nah, tapi di kelas itu anak-anak tidak langsung makan, tapi mereka benar-benar mengajarkannya dulu sampai tuntas, terus mereka simpan ke loker mereka masing-masing, dan saat dilihat itu benar bahwa mereka itu sudah mengerjakan. Jadi yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya bagaimana? Jadi mereka itu membereskan mainan yang sudah digunakan oleh mereka. Jadi setiap anak-anak membereskan mainan yang sudah dimainkan oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, guru sangat berperan penting dalam pembelajaran ini. Ya tentu ya, jika gurunya tidak aktif, tidak mengajarkan secara efektif, jadi si anaknya juga gak bakal paham apa itu korupsi, apa itu ketidakjujuran. Jadi guru itu emang sangat-sangat berperan penting dalam segala hal apapun. Guru emang sangat diperlukan peran guru. Nah, mungkin seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya ada dokumentasi. Di gambar yang pertama ini ada saya dan juga anak-anak sedang memberikan pertanyaan terkait kuesioner yang saya berikan kepada anak-anak. Yang kedua ada anak yang menjawab, sedangkan yang ketiga sedang diskusi. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.